pembahasan tentang produksi, strategi pemasaran, keripik singkong. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Enrico Prasetyo sebagai manajer produksi. Saya Wesley Gunanda sebagai direktur. Saya Sabar Sosialmi sebagai sekretaris. Saya Dinda Putri Aini sebagai manajer pemasaran. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat pagi. Tolong bisa jawab saya minggu ini apakah ada yang kosong? Baik Pak, sebentar saya periksa. Silakan Bu. Baik Pak, sudah saya periksa. Untuk tanggal 5 Pak, tepatnya hari Kamis, tidak ada janji temu atau jadwal rapat Pak. Oke Bu. Tolong susun undangan rapat untuk manajer produksi dan manajer pemasaran untuk mendiskusikan masalah keripik yang sudah baru diproduksi. Baik Pak, akan saya konfirmasikan apabila sudah selesai, saya sebarkan undangannya Pak. Ya, Bu. Silakan Bu. Permisi Pak. Ya, silakan. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini Pak, saya ingin mengkonfirmasi bahwa rapat akan segera diadakan pada hari Kamis Pak, tanggal 5 Februari di ruangan rapat. Untuk lebih jelas dan detailnya, bersama ini saya bawa surat undangannya Pak. Oke, saya bisa bentar Bu ya. Baik Pak, silakan. Baik Bu, terima kasih untuk undangannya. Tolong persiapkan segala apa yang perlu untuk rapat pada tanggal 5 Februari 2021 ini. Baik Pak, akan saya siapkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Permisi Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Pak, silakan duduk Pak. Silakan duduk Bu. Mbak Bu, boleh isi tanda tangannya saja Pak. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Silakan isikan tanda tangannya dulu Pak.
semuanya. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Bapak Direktur, yaitu Bapak Wesley Sirait, Bapak Muhammad Niko Prasetyo dari manajer produksi, Ibu Dinda dari manajer pemasaran. Adapun tujuan kita di sini ialah untuk mendiskusikan tentang strategi pemasaran yang akan kita laksanakan dalam memasarkan produk terbaru kita, yaitu keripik rasa jagung. Adapun kegiatan acara yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama, pembukaan oleh Bapak Direktur, presentasi oleh Bapak Muhammad Niko Prasetyo dari bagian produksi, dan presentasi oleh Ibu Dinda untuk bagian pemasaran. Selanjutnya sesi tanya jawab dan penutup oleh Bapak Direktur. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wesley Sirait untuk melanjutkan rapat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih buat kehadiran semuanya. Sebelum kita mulai rapat, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pagi hari ini sesuai dengan agenda yang sudah disiapkan, yaitu detail produk baru yang sudah kita buat, yaitu keripik rasa jagung. Dengan ini saya meminta kepada Pak Niko selaku manajer produksi untuk menjelaskan detail klasifikasi tentang produk keripik yang kita baru. Dan juga untuk Ibu Dinda selaku manajer pemasaran, saya ingin meminta detail strategi pemasaran yang sudah Ibu siapkan untuk produksi keripik yang sudah kita produksi. Untuk itu, terlebih dahulu saya meminta kepada manajer produksi Bapak Niko untuk menjelaskan secara detail poin-poin bagaimana cara membuat produksi kita yang terbaru, yaitu keripik rasa jagung. Siap, Pak. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu ya, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan keripik singkong ini, yang dimana melalui 4 tahapan, yaitu proses pencucian ubi, proses pemotongan, proses penggorengan, dan terakhir itu proses meniriskan dan melakukan pengemasan produk. Kita akan masuk ke slide pertama, yaitu proses pencucian ubi. Nah, proses pencucian ubi ini dilakukan dengan mesin yang memiliki food grade, yaitu mesin pembersih otomatis yang menggunakan sikat kawat yang berputar sangat cepat, sehingga bisa membersihkan semua noda-noda pembandel yang di bahan mentah singkong tersebut, dan dicuci menggunakan air yang mengalir. Walaupun terlihat sedikit agak boros, kami ingin tetap kebersihan pada produk kami ini tetap terjaga, kesehatan konsumen kita. Masuk ke slide kedua, yaitu proses pemotongan ubi, yang dimana proses pemotongan ubi ini, ubi tersebut ketebalannya 0,5 mm, begitu tipis untuk penggorengan, untuk penghematan bahan bakar. Kemudian proses penjemuran di terik matahari, yaitu penjemuran dilakukan kurang lebih 8 jam. Itu jika di musim kemarau, Pak. Jika di musim penghujan, penjemuran bisa dilakukan hingga 2-3 hari, Pak. Itu dilakukan di indoor, di dalam ruangan, Pak. Selanjutnya kita memasuki di slide ketiga, itu proses penggorengan singkong, di mana proses penggorengan ini dilakukan dengan kepanasan minyak 180 derajat, Pak, di mana bisa membuat singkong tersebut lebih mudah masak dan bisa menghemat bahan bakar, Pak. Kemudian proses penggorengan ini membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit, Pak. Itu kira-kira untuk 15 kg singkong, Pak, yang udah dibersihkan, udah dipotong, Pak. Dan masuk ke tahap terakhir, yaitu proses meniriskan dan pengemasan produk, Pak. Setelah proses penggorengan, kita melakukan pengirisan untuk
memisahkan minyak dan keripik singkong tersebut, Pak. Dan kemudian setelah dilakukan penirisan sudah terlihat kering, maka segera dilakukan untuk singkong original, Pak. Ini saya bawa contohnya, Pak. Ini yang original, Pak. Ini, Pak. Itu siap dipasarkan, Pak. Iya, Pak. Dan setelah penirisan dan pengeringan, kita masih melakukan untuk rasa balado dan jagung, Pak. Untuk rasa balado dan jagung itu sendiri kita campur dengan bubuk sebelum dikemas, Pak. Ini yang balado, Pak. Dan ini rasa jagung, Pak. Ini yang mau kita pasarkan untuk kedepannya, Pak. Ini yang rasa jagung ini sendiri, Pak. Ini jagungnya kita olah sendiri untuk menjadi bumbu. Ini diambil dari perkebunan jagung di daerah Jawa Timur, Pak. Langsung dari sini kita olah menjadi bumbu buatan kita sendiri, Pak. Mungkin ini, Pak, paparan dari saya, Pak. Cukup sampai sini, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada manajer pemasaran untuk menyampaikan poin-poin dan strategi pemasaran untuk produk terbaru kita, yaitu keripik rasa jagung, dan kedua produk sebelumnya yaitu rasa balado dan rasa original. Kepada Ibu Dinda kami persilakan. Baik, Pak. Pak, saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam strategi pemasaran. Kita memiliki dua strategi pemasaran, Pak. Yang pertama, kita memanfaatkan reseller yang sudah sebagai langganan kita dengan memperkenalkan dan menawarkan produk keripik singkong rasa jagung kita yang setiap minggunya datang sekitar 5.000 pak, pak. Sekitar rata-rata 60% rasa balado dan 30% rasa original, Pak. Yang kemungkinan akan meningkat jika menambahkan varian rasa jagung yang akan meningkatkan pemasaran kita ke depannya, Pak, sekitar 15%. Dan strategi kedua, Pak, kita akan memasarkannya secara langsung oleh karyawan kita ke beberapa kota-kota besar seperti Pagar Alam, Indralaya, Prabu Mule, dan Jambi, Pak. Nah, dengan itu, Pak, kita juga akan memasarkan ke toko-toko besar yang menjual makanan seperti yang kita pasarkan ini, Pak. Untuk beberapa toko sedang ditunggu untuk konfirmasinya, Pak. Beberapa data toko yang sudah saya konfirmasi sudah saya lampirkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Manajer Pemasaran yang sudah menyampaikan poin-poin strategi pemasaran dari produk terbaru kita, yaitu keripik rasa jagung. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta rapat, apabila ada yang ingin disanggah atau dipertanyakan, dipersilakan. Oke, saya selaku direktur ingin menanyakan kepada Bapak Niko selaku manajer produksi. Sudah sejauh mana, Pak, proses pengizinan dan segi penjualan produk kita untuk produk yang terbaru kita, yaitu produk keripik rasa jagung, Pak? Silakan dijawab oleh Pak Niko. Baik, Pak. Dari segi kriteria, produk kita sudah standar, Pak. Sudah memiliki label halal, sudah terverifikasi di BPOM. Dari segi kemasan dan produk, dari segi kemasan produk itu juga tertata rapi, Pak. Dan kami dari pihak produksi sudah mengoptimalkan dan sudah yakin produk tersebut bisa dipasarkan lebih cepat lagi. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Pak, masih ada yang ingin perlu disanggah atau dipertanyakan? Untuk Pak Niko, mari kita sama-sama, Pak, untuk berupaya melakukan yang terbaik untuk produksi keripik kita supaya produksi kita semakin maju dan sukses untuk kedepannya, Pak. Amin. Dari pihak kami juga telah berusaha sebaik-baik mungkin, Pak, untuk kemajuan perusahaan kita. Terima kasih. Tentunya kita harus berusaha terus, Pak. Jangan lupa kita harus berdoa juga. Terima kasih, Pak. Untuk semuanya, masih ada yang ingin disanggah atau dipertanyakan? Silakan.
Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada manajer pemasaran, kepada Ibu Dinda, sudah sejauh mana Bu proses promosi yang sudah dilakukan dan pengiklanan yang sudah dilakukan untuk produk terbaru kita dan dua produk kita yang sebelumnya, yaitu rasa balado dan rasa original. Silahkan dijawab Ibu Dinda. Baik, untuk pemasaran sendiri kami siapkan semaksimal mungkin Pak, dengan peredaran promosi yang sudah dilakukan di media sosial dan brosur-brosur yang diberikan di beberapa toko yang menjual makanan serupa Pak. Serta kami sudah mengkonfirmasi beberapa toko besar di seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai sarana penjualan produk kita Pak. Beberapa toko sudah mengonfirmasi kesediaannya untuk menjual produk dari perusahaan kita, dan untuk konfirmasi beberapa toko lainnya sedang ditunggu Pak. Serta untuk informasi produk sudah disediakan di web dan toko official kita, agar konsumen bisa mencari tahu informasi tentang produk terbaru dari perusahaan kita. Untuk deskripsi harga telah dicantumkan pada brosur dan web resmi kita. Ketentuan diskon yang diberikan juga sudah dijelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pada konsumen yang menerima diskon. Untuk data-data yang menjadi tokoh untuk kita melakukan pemasaran akan disusun pada berkas yang akan dilampirkan. Silakan Pak, apabila ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dinda selaku manajer pemasaran. Tolong sampaikan kepada kami jika sudah menerima konfirmasi dari toko-toko yang akan kita ajak bersama sebagai toko yang akan memasarkan produk kita. Dan setelah itu tolong sampaikan kepada sekretaris agar sekretaris menyampaikan kepada saya dan saya dapat melakukan tindakan yang terbaik untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan menentukan kapan barang disiapkan dan kita akan melakukan rapat selanjutnya untuk membahas apakah produk kita siap untuk dipasarkan atau tidak. Dan juga saya ingin memeriksa daftar toko yang akan menjadi kerjasama kita untuk memasarkan produk kita, apakah tingkat kepercayaannya tinggi atau tidak, dan risiko untuk menjual di toko itu bagus atau tidak. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi dalam rapat kita. Mari sama-sama melakukan yang terbaik untuk perusahaan kita supaya perusahaan kita semakin sukses dan maju ke depannya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya rasa cukup untuk rapat hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya saya akan membacakan untuk kesimpulan rapat yang saya dapatkan untuk hari ini. Dalam rapat yang diadakan untuk mendiskusikan tentang strategi pemasaran dan proses produksi yang dilakukan oleh PT Yummy Chips dalam kesiapannya untuk memasarkan produk keripik dengan rasa terbaru, yaitu rasa jagung. Tempat diadakannya rapat yaitu ruang rapat PT Yummy Chips. Tanggalnya yaitu 5 Februari 2021. Peserta rapat dihadiri oleh Direktur yaitu Wesley Bonasirait, Manajemen Produksi Bapak Muhammad Niko Prasetyo, Manajemen Pemasaran Ibu Dinda Putri Ayuni. Rapat dimulai pada pukul 9 tepat. Pertama, untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari manajer produksi yang pertama yaitu dalam proses pengolahan ubi dilakukan dengan kualitas terbaik, mencuci dengan mesin terpercaya dengan air mengalir untuk membantu peningkatan kualitas dan kebersihan ubi, pengerisan ubi dengan ketipisan 0,5 mm untuk mempermudah proses penggorengan. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan menjemur 8 jam untuk musim kemarau dan 2-3 hari apabila musim hujan. Pengeringan dilakukan menggunakan terik matahari. Selanjutnya diadakan pemanasan minyak dengan suhu 180 derajat untuk penghematan bahan bakar. Dalam proses penggorengan membutuhkan waktu 30-40 menit. Setelah itu dilakukan penirisan minyak untuk memisahkan minyak dari keripik. Untuk rasa original langsung dilakukan pengemasan. Untuk rasa balado dilakukan pembumbuan di ruang khusus penaburan bumbu. Untuk bumbu jagung merupakan hasil olahan dari perusahaan Yummy Chips, di mana jagung yang digunakan adalah jagung yang sudah dipercaya izin kesehatannya oleh seluruh Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengemasan. Untuk kesimpulan dari manajer pemasaran yaitu strategi pemasaran yang digunakan yaitu yang pertama adalah memanfaatkan reseller yang sudah ada untuk menjual produk-produk termasuk dengan keripik rasa terbaru yaitu rasa jagung. Dengan memanfaatkan beberapa toko yang menjual produk serupa untuk menjualkan produk-produk dari perusahaan Yummy Chips. Untuk
beberapa toko yang sudah dikonfirmasi oleh manajer pemasaran. Sebagian toko sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menjual produk-produk dari perusahaan PT Yummy Chips. Dan untuk beberapa toko sedang ditunggu kesediaannya mengenai konfirmasi untuk menjual produk dari PT Yummy Chips. Selanjutnya, adapun pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta rapat, yaitu yang pertama dari direktur. Pertanyaan kepada manajer produksi, bagaimana izin dalam pengemasan dan kesiapan dalam pemasaran? Dan jawaban dari pihak produksi adalah sudah mengoptimalkan yang terbaik untuk produksi dari keripik PT Yummy Chips untuk siap dipasarkan. Izin halal dan izin BPOM sudah didapatkan. Selanjutnya, pertanyaan dari direktur untuk manajer pemasaran. Bagaimana dengan proses iklan untuk mempromosikan keripik dari perusahaan Yummy Chips? Jawaban dari manajer pemasaran adalah sudah melakukan pengiklanan melalui media sosial dan brosur-brosur yang dibagikan di beberapa toko yang menjual produk-produk tersebut. Untuk deskripsi dan informasi mengenai produk kita sudah disediakan di web resmi dan media sosial resmi perusahaan. Kesimpulan, manajer pemasaran diharapkan untuk mengumpulkan berkas untuk konfirmasi dari beberapa toko. Perlu diadakan rapat lanjutan untuk lebih detail mengenai kesiapan produksi produk keripik. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh direktur apabila sudah menerima konfirmasi kesediaan untuk menjual produk dari perusahaan. Demikian kesimpulan untuk rapat hari ini. Selanjutnya rapat kita akan ditutup oleh direktur. Saya persilakan kepada direktur. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semua peserta rapat yang sudah ikut berpartisipasi dalam rapat kita. Sebelum kita menutup rapat kita, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk peserta rapat, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan meninggalkan ruang rapat. Baik Pak, untuk kesimpulan rapat hari ini boleh Oke, terima kasih. Oke, Bu. Silakan di copy lagi dengan pertanyaan. Dari kelompok 3 mengucapkan